Matthijs de Ligt bicara soal Massimiliano Allegri dan mentalitas Juventus. Sang defender sedang menjalani musim ketiganya berkostum Bianconeri dan telah melalui setiap musim tersebut dengan pelatih yang berbeda. Kini bersama Massimiliano Allegri, Matthijs de Ligt belajar lebih banyak karena sang pelatih juga memahami dengan betul mentalitas Juventus. Kualitas terbaliknya adalah dia memahami bahwa itu tidak harus selalu indah. Itu adalah tentang kemenangan dan itu juga merupakan mentalitas dari Juve, kata de Ligt kepada The Guardian. Itu tidak penting jika Anda bermain bagus. Itu hanya tentang meraih 3 poin penuh. Langkah demi langkah kami memahami lebih baik apa yang dia harapkan dari kami. De Ligt datang dari Ajax yang memiliki mentalitas sepak bola indah. Dan itu cukup berkebalikan dari Juve yang kerap bermain buruk asalkan meraih kemenangan. Namun dia memahami bahwa setiap tim memiliki mentalitas yang berbeda. Hal yang penting bagi saya adalah untuk menang. Di Juventus kami menang 1-0 dan main buruk. Sejujurnya saya pikir semua orang masih akan tetap bahagia. Namun jika Anda main bagus dan kalah, maka Anda tidak akan bahagia, tandasnya. Setiap tim punya DNA tertentu, itu berbeda di setiap klub. Jika Anda bertahan dengan garis pertahanan tinggi dan kalah 5-0, 4-0, maka ya, baiklah, mungkin itu lebih baik untuk bermain lebih ke dalam. Terbentur aturan FIFA, Juventus cari cara untuk pertahankan Alvaro Morata. Juventus makin tertarik untuk mempertahankan Alvaro Morata untuk musim depan. Namun, ambisi tersebut bisa terbentur aturan FIFA yang melarang sebuah klub melakukan peminjaman jangka panjang. Performa Alvaro Morata membaik setelah kedatangan Dusan Vlahovic. Dia telah menemukan kembali sentuhan mencetak golnya akhir-akhir ini juga. Bianconeri sedang dalam pembicaraan dengan Atletico Madrid untuk mencari cara agar bisa mempertahankan ex-Chelsea tersebut. Mereka juga melakukan kontrak dengan FIFA untuk menilai pembatasan baru pinjaman. Setelah menghabiskan 20 juta euro dalam 2 musim terakhir, Nyonya Tua harus membayar 35 juta euro untuk membeli striker, sesuai perjanjian sebelumnya dengan Atletico Madrid. Menurut La Gazzetta dello Sport, Juventus ingin menurunkan biaya Morata menjadi setidaknya 25 juta euro. Kabar bagusnya, Juventus dan Atletico Madrid diketahui memiliki hubungan baik terikat jual beli pemain. Kini keduanya tinggal mencari solusi mengenai masa depan Alvaro Morata. Masalahnya, Juventus dipastikan tak akan mudah mendapatkan servis Alvaro Morata musim depan. Terlebih Atletico Madrid meski terbuka untuk mendiskusikan segalanya dengan La Fica Signora tidak akan mau rugi. Morata dibuang dari Chelsea seharga 53 juta euro pada tahun 2020. Jika Atletico mengiyakan keinginan Juventus, yakni menurunkan harga jual menjadi 25 juta euro, jelas itu bukan bisnis yang baik. Satu cara yang bisa ditempuh oleh Juventus adalah dengan memperpanjang masa pinjamnya. Hanya saja aturan FIFA menyebutkan jika seorang pemain hanya bisa bermain dengan status pinjaman di klub yang sama selama beruntun adalah 2 musim paling lama. Mengingat kondisi keuangan Juventus dan klub Liga Italia sedang dalam tren negatif, pasca pandemi virus corona, tentu ini menjadi hambatan untuk tim asal Turin tersebut dalam mengejar keinginannya. Massimiliano Allegri bicara soal penampilan Moise Kean dan juga André Rabiot. Bianconeri melanjutkan tren positif di Serie A dengan memperpanjang rangkaian hasil tak terkalahkan menjadi 15 pertandingan beruntun usai menumbangkan Sampdoria dengan skor 3-1 di Stadio Luigi Ferraris pada hari Minggu dini hari. Alvaro Morata mencetak 2 gol setelah Maya Yoshida membuat skor lewat gol bunuh dirinya. Namun Massimiliano Allegri juga tidak melupakan Moise Kean yang memenangkan penalti untuk dikonversi oleh Morata. Kean main bagus, siap memenangkan penalti. Memulai pergerakan pada gol pertama, jadi dia adalah seorang pemain penting, tandas Allegri kepada Daz. Sang striker timnas Italia telah mendapatkan banyak kritikan karena tak mampu menjadi sumber gol yang diandalkan sepanjang musim ini. Namun Allegri membelanya.
Pada dasarnya dia masih muda dan perlu berkembang, terutama dalam sentuhan dan kontrolnya, namun dia bisa sangat berbahaya ketika memiliki ruang untuk bergerak. Kritikan yang sama juga ditujukan kepada Adrian Rabiot yang sudah bermain pada musim ketiganya di Juventus namun tak kunjung memperlihatkan performa yang memuaskan. Allegri meyakini bahwa sang gelandang timnas Prancis punya kemampuan untuk menjadi sumber gol kedua jika lini serang alami kebuntuan, namun punya saran yang perlu diterapkan oleh Rabiot. Dia memberikan feeling bahwa dia mampu mencetak 10 gol per musim, namun dia juga jarang melakukan itu. Dia perlu merasakan kebebasan lebih dan menjadi efektif di lini serang. Saga kontrak Balu Dybala di Juventus belum usai, apa kata Max Allegri? Saga kontrak Paulo Dybala di Juventus tak kunjung menemukan titik cerah. Klub raksasa Italia tersebut dikabarkan belum menawarkan proposal terbaru sampai saat ini. Juventus sedang bermain-main dengan waktu. Masalahnya, kontrak Dybala yang sekarang cuma berlaku sampai akhir bulan Juni nanti. Jika dibiarkan habis, maka klub berjuluk Bianconeri itu akan kehilangan dirinya secara gratis. Padahal Juventus dan Dybala sudah mencapai kesepakatan di bulan Oktober 2021 lalu. Namun, tanda tangan kontrak belum dilakukan karena Juventus masih ragu dengan kontribusi dan seringnya sang pemain mengalami cedera belakangan ini. Katanya, obrolan akan dimulai kembali pada bulan Februari dengan proposal baru dari Juventus. Namun sampai bulan Maret ini, kedua belah pihak masih belum juga bertatap muka di meja negosiasi. Sempat beredar kabar bahwa proses negosiasi bakal digelar pada bulan Maret ini. Agen Dybala, Giorgio Anton pun diketahui telah mendarat di Turin. Namun, beberapa hari lalu, laporan menyatakan bahwa Juventus menunda pertemuan hingga akhir bulan Maret. Publik butuh kepastian, tapi pihak Juventus belum tertarik untuk berbicara. Bahkan, Massimiliano Allegri selaku pelatih pun berusaha menghindar ketika ditanya soal masa depan sang bintang dalam konversi pers. Paulo Dybala adalah orang berumur 29 tahun. Seseorang yang profesional, seperti pemain lain, dia harus mendiskusikan perpanjangan kontrak, kata Allegri datar seperti yang dikutip dari Football Italia. Dalam situasi yang tidak menentu seperti ini, Allegri tetap membutuhkan jasa Dybala di lini depannya. Ia meyakini bahwa kualitas pemain asal Argentina itu bisa membantu Bianconeri mencapai targetnya musim ini. Dia harus ke lapangan dan melakukan yang terbaik. Seperti yang biasa dia lakukan, dia tidak perlu apapun. Dia berusia 29 tahun, sekarang dia dalam masa pemulihan cedera dan tim besarnya akan membutuhkannya, kata Allegri. Dia pemain berteknik yang memberikan kami kualitas. Saya butuh semuanya dan butuh Paulo. Saya berharap dia bisa kembali pada Rabu nanti. Dia sudah lebih baik, bisa bersedia untuk Liga Champions seperti Bonucci, pungkasnya. Di leg kedua 16 besar Liga Champions melawan Villarreal akan digelar pada hari Kamis mendatang. Artinya, Dybala hampir dipastikan absen saat Juventus bertandang ke markas Sampdoria di ajang Serie A pekan ini.